Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Lina Aliani di SMK Farmasi Purwakarta, Manajemen dan Organisasi Apotik, kita akan melanjutkan berbagi ilmu bersama apoteker di Purwakarta. Sekarang ini adalah gilirannya apoteker Iqbal Tawakal. Beliau adalah Ketua IAI di Kabupaten Purwakarta. Siswanya adalah Fitini Nafa Eka, Fitrah Nur Fitriani, Ina Nafsi Husnul. Selamat menyaksikan dan dipersilakan kepada apoteker Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya adik-adik, siswa dan siswi Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Purwakarta atau SMK Farmasi Purwakarta yang Pak Iqbal banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap Pak Iqbal Muhammad Iqbal Tawakal, Sarjana Farmasi Apoteker. Pak Iqbal lahir di Purwakarta tanggal 3 Maret tahun 1986. Sekarang statusnya sudah berkeluarga dengan 2 orang putra. Pak Iqbal seorang apoteker, dulu mengambil pendidikan sarjana farmasi dan profesi apotekernya di Universitas Padjadjaran, angkatan 2004, lulus 2009. Kemudian Pak Iqbal sekarang tinggalnya di Gang Pelamboyan 1, tepatnya di Kapling Purnama Pelamboyan nomor 1. Jadi rumah Pak Iqbal di seberang Pangkalan Damri SMK Farmasi Purwakarta ya. Kebetulan minggu kemarin Bu Lina menghubungi Pak Iqbal juga kaitan dengan kegiatan yang ada di SMK Farmasi, terkait mungkin kalau boleh Pak Iqbal simpulkan terkait pengalaman pribadi Pak Iqbal dalam hal pengelolaan apotek gitu ya, khususnya sebagai apoteker penanggung jawab di apotek. Tapi tadi Pak Iqbal nanya ke beberapa siswi, apakah hanya sebatas pengelolaan apotek ataukah secara umum sebagai apoteker di Purwakarta. Ternyata tadi ada yang bilang kalau tidak keberatan dua-duanya. Ya sudah, Pak Iqbal sekalian saja mengenai status Pak Iqbal sebagai apoteker di Purwakarta. Tadi sudah disampaikan terkait kurikulum vitae atau biografi Pak Iqbal secara singkat. Pak Iqbal kebetulan di Purwakarta ini diamanahi sebagai ketua apoteker, ketua organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI Kabupaten Purwakarta. Teman-teman atau sejawat apoteker, ibu guru dan bapak guru yang ada di SMK Farmasi semuanya sejawat Pak Iqbal di Purwakarta. Kami sering mengadakan kegiatan-kegiatan atas nama IAI Kabupaten Purwakarta, dan insya Allah mudah-mudahan siswa dan siswi SMK Farmasi Purwakarta ini juga nanti suatu saat bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan sarjana farmasi bahkan sampai ke tingkat apoteker. Kemudian Pak Iqbal bekerja sebagai aparatur sipil negara, tepatnya di kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta di Jalan Purnawarman Barat nomor 5/9 Purwakarta, jabatan sebagai Kepala Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan. Sebelumnya Pak Iqbal kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dari tahun 2009 sampai 2016.
2017 pindah ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, atau kalau ditarik koordinasi ke pusatnya itu di bawah BKKBN atau Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Kemudian selain posisi sebagai ASN atau aparatur sipil negara, Pak Iqbal juga menjadi penanggung jawab apotek, tepatnya di Apotek Nabilah 2 samping Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purwakarta atau RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta sejak tahun 2009 dan sampai sekarang. Kemudian alhamdulillah juga selain sebagai penanggung jawab di salah satu apotek milik orang lain, Pak Iqbal juga mencoba merintis apotek sendiri, gabung dengan beberapa teman sejawat, dan alhamdulillah bisa mendirikan Apotek Enggal Damang Pleret, tepatnya di Pleret, kemudian Apotek Sukatani di Kecamatan Sukatani. Insya Allah nanti ke depannya kalau ada yang mau share atau sharing, berbagi informasi terkait bagaimana pembuatan apotek dengan modal yang minim, insya Allah nanti tinggal kita berdiskusi. Itu mungkin penjelasan singkat terkait perkenalan Pak Iqbal, kemudian biografi Pak Iqbal dan pekerjaan Pak Iqbal pada saat ini. Kemudian kita masuk ke bahasan tentang pengelolaan apotek atau bagaimana apoteker pengelola apotek itu bekerja. Kalau dulu istilahnya apa? Apoteker pengelola apotek. Seiring berkembangnya zaman waktu ini sering berubah nomenklatur. Sekarang istilahnya apoteker penanggung jawab apotek atau APJ. Pak Iqbal alhamdulillah ketika lulus langsung bekerja sebagai ASN, kemudian pegang Apotek Nabilah 2 sebagai APA atau APJ di sana. Adapun tugas Pak Iqbal selaku apoteker pengelola apotek atau apoteker penanggung jawab di Apotek Nabilah 2, kalau boleh diringkas secara umum meliputi 4 kegiatan utama. Yang pertama terkait dengan perencanaan. Perencanaan baik perencanaan barang, kemudian perencanaan komoditi, perencanaan barang, dan termasuk kalau misalnya seandainya apotek ini habis izinnya, kita pun harus mengurus perencanaan terkait perizinannya. Kebetulan waktu itu juga Pak Iqbal awal-awal ngurus perizinan juga dulu, mulai dari pembuatan rekomendasi apoteker, kemudian pembuatan surat izin praktek apoteker, dan terakhir surat izin Apotek Nabilah 2 itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagian dari 4 komponen utama yang tadi dijelaskan, kegiatan tugas pokok apoteker di apotek, tadi perencanaan. Kemudian yang kedua tentang penyimpanan. Penyimpanan bagaimana nanti kita tata kelola penyimpanan barang yang baik dan benar itu di apotek seperti apa. Bagaimana penyimpanannya? Karena di sana ada istilah penyimpanan berdasarkan abjad. Kemudian ada juga penyimpanan berdasarkan efek terapi. Kemudian jenis sediaan. Pertama masuk, pertama keluar, pertama expire, pertama keluar, dan yang lain. Nanti kita jelaskan secara terperinci. Kemudian kegiatan ketiga adalah distribusi penyaluran. Penyaluran dalam hal ini maksudnya adalah pengeluaran obat, di mana kalau yang sebagai penanggung jawab apotek, maka dia penyaluran obat adalah berdasarkan resep yang masuk, atau ketika ada pasien yang menanyakan tentang obat, yang mana obat itu termasuk kategori obat bebas atau obat bebas terbatas, maka kita bisa menyalurkan langsung kepada pasien tersebut. Adapun ketika obatnya sebagai obat keras, maka itu harus berdasarkan resep dari dokter. Kemudian bagian yang keempat adalah yang terakhir, yaitu tentang pelayanan. Pelayanan ini bagaimana kita memberikan pelayanan kepada konsumen, pasien,
Yang mana pelayanan ini kalau boleh diringkas, di sana ada pelayanan swamedikasi atau pemberian obat tanpa resep, kemudian pelayanan resep, kemudian ada pelayanan berupa informasi obat ketika kita menjelaskan tentang tata cara apa pakai, kemudian dosisnya seperti apa, penyimpanan seperti apa, itu masuk kategori pelayanan. Kemudian yang terakhir ada bentuk pelayanan adalah konseling. Itu secara gambaran umum, secara garis besar pekerjaan seorang apoteker, penanggung jawab apotek atau apoteker pengelola apotek yang bekerja di apotek. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama terkait perencanaan. Di luar konteks perizinan ya. Karena kalau misalnya emang ketika kita melakukan suatu pekerjaan di apotek, kita harus memastikan bahwasanya semua sarana maupun SDM yang terlibat di dalam apotek itu harus berstatusnya legal. Legal secara hukum artinya mereka memiliki izin. Baik izin sarana berupa surat izin apotek maupun izin sumber daya manusianya berupa surat izin praktek apoteker SIPA ataupun surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian untuk kategori tenaga teknis kefarmasian. Jadi intinya di luar konteks perizinan ya, setelah perizinan selesai baru kita merancang kebutuhan. Ini kalau dikaitkan dengan pendirian apotek, kita rancang di mana tempatnya, kalau misalnya harus sewa berapa sewanya. Kemudian kita juga harus sering berkoordinasi dengan dinas kesehatan terkait minimal luas apotek seperti apa gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya sudah dapat data-data tersebut, kita bikin perencanaan mulai pembuatan perencanaan pembelian tempat penyimpanan obat baik berupa etalase maupun lemari-lemari obat, lemari narkotik psikotropika, kemudian meja kasir dan yang lainnya. Kita harus direncanakan detail, hitung dan lain hal. Baru setelah berdiri siap, ini masuk ke dalam perencanaan pengadaan komoditi apotek. Apa saja sih komoditi atau barang-barang yang ada di apotek ya biasa. Yang terutama kan obat-obatan ya. Mulai dari obat keras, obat bebas terbatas, narkotik, psikotropik ya. Kemudian obatnya ada yang sediaan cair, tablet, kapsul, supositoria dan yang lainnya. Itu kita rencanakan. Tetapi kan kalau teman-teman atau adik-adik perhatikan jenis barang, terutama obat-obatan yang beredar di pasaran atau di tengah-tengah kita kan jumlahnya banyak, ratusan ribu bahkan mungkin jutaan kalau kita lihat skala jenis obat berdasarkan pabrik dan yang lainnya. Lantas pertanyaannya, obat mana yang harus kita pilih? Tidak mungkin kan kita semua mengadakan, kita adain semua, rencanaan kita beli, pesan semuanya barang, tidak mungkin. Karena bisa jadi malah numpuk barang, expire, malah kita akhirnya rugi. Kita harus lihat kondisi pasar setempat. Kalau misalnya adik-adik taruhlah ada yang kerjanya atau domisilinya di daerah Bojong, Kecamatan Bojong, Wanayasa, kemudian hendak mendirikan apotek misalnya, ketika suatu saat jadi apoteker, atau nanti kalau misalnya mau kecil-kecilan bikin toko obat, maka adik-adik harus bisa melihat kira-kira barang yang dibutuhkan di sekitaran ini apa sih gitu. Karena terkadang antara satu daerah dengan daerah lain itu berbeda kebutuhannya. Ya, jangan sampai yang dicari konsumen tidak ada, akhirnya mereka tidak jadi beli, atau sebenarnya ada dengan isi yang sama, tetapi terkadang ada pasien masyarakat itu yang dia fanatik terhadap merek suatu obat. Sudah kita jelaskan pun isinya sama, mereka tetap nolak. Ya akhirnya barang yang kita pesan malah tertimbun, akhirnya expire dan kita pun akhirnya rugi. Jadi harus benar-benar diperhatikan barang-barang yang dibutuhkan. Bagaimana caranya? Ya kita sampling, survei. Beberapa kali kalau misalnya di sana sudah ada toko obat, kita lihat obat-obat apa aja sih yang biasanya ada di sana. Atau kita lihat sampling keluarga juga bisa. Ketika kita bertamu, kita lihat sering ngobrol tentang diskusi tentang farmasi, obat dan lainnya, kita catat, kemudian kita rekap dalam suatu buku defekta ya namanya.
Baik, jadi ketika kebutuhan suatu obat di suatu daerah sudah terlihat, maka kita mulai melakukan perencanaan. Dimulai dengan tadi disinggung tentang defekta, kita tulis semua barang-barang yang hendak kita pesan di buku defekta kita, kemudian kita pesankan ke PBF atau pedagang besar farmasi. Nah, sebelumnya kita bisa megang atau kita bisa pesan ke PBF itu ketika status legal sarana kita atau ketika sarana kita statusnya sudah legal, sehingga PBF pun mau kerjasama dan bisa mendropping obat-obatnya kepada kita. Kemudian untuk konsep awal Pak Iqbal dulu, ketika pemesanan itu biasanya tidak langsung pesannya banyak. Terkadang hanya 2 item atau dua piece, item 1 2 piece atau 2 flash, atau kadang kita beli stripan cuma 2 atau 3 strip gitu ya, untuk pengadaan awal karena antisipasi barang numpuk tidak laku gitu ya. Kemudian itu untuk kasus-kasus ya, terkadang untuk awal-awal ini ya pengalaman pribadi itu belinya ke apotek dulu gitu. Karena kan kalau ke PBF itu harus untuk tablet itu minimal harus 1 box. Kemudian konsepnya bagaimana? Jadi kan kalau pedagang besar farmasi ini PBF mereka punya aturan pembayaran itu bisa dikredit dalam waktu 1 bulan. Jadi kalau misalnya yang berniat buka apotek tinggal pesan aja 3 kali misalnya. Jadi ada istilah COD ya, COD bayar langsung. Intinya COD itu bayar langsung. Jadi minimal COD ada yang 100.000 sampai 2,5, 250.000. Kita pesan barang senilai 100.000 atau sampai 250.000 kita bayar langsung selama 3 kali pesan. Nah, biasanya pesanan keempat kita boleh langsung kredit bebas nilainya, bisa langsung 5 juta, 10 juta, dan nanti dibayar sebulan. Nah, kita harus pintar-pintar merencanakan kira-kira barang-barang yang kemungkinan cepat laku itu di mana. Jangan sampai nanti kita pesan banyak, akhirnya barang numpuk nggak laku ya. Akhirnya nanti kita kesulitan juga untuk bayar PP. Kemudian yang kedua, selain lihat kondisi di lingkungan sekitar, komoditi apa yang biasa digunakan, kita pun harus lihat barang-barang yang sering diiklankan di media, terutama media televisi. Intinya kalau dulu kata senior Pak Iqbal, ketika Pak Iqbal juga mulai merintis pembuatan apotek, setiap barang yang diiklankan di TV usahakan ada di apotek, karena ternyata media promosi iklan lewat TV itu sangat-sangat efektif, sehingga terkadang pasien dia mengeluhkan A, B, C penyakit, tapi ketika datang ke apotek mereka langsung menyebutkan merek karena mereka tahunya dari TV ya. Jadi itu dua poin penting dalam hal perencanaan komoditi di apotek, terutama untuk barang-barang yang akan diperjualbelikan. Jadi lihat kondisi lingkungan sekitar, kira-kira obat apa saja yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, lihat juga barang-barang yang sering diiklankan di media, terutama media televisi. Kemudian selain perencanaan komoditi barang yang diperjualbelikan, kita pun harus bikin perencanaan terkait perencanaan aset atau barang-barang yang harus ada di apotek, yang tadi sudah disinggung juga tentang terkait etalase, lemari, timbangan badan, gelas ukur, timbangan obat, timbangan miligram, dan yang lain. Itu juga harus diperencanakan dengan baik. Kemudian setelah kita melakukan perencanaan pemesanan, di dalamnya termasuk pemesanan obat terhadap PBF, tinggal kita menunggu barang kiriman dari PBF. Ketika barang datang, kita pun langsung mensortir atau mengecek, dan ini masuk ke dalam kategori penyimpanan yang kedua, yaitu penyimpanan, meliputi kegiatan pengecekan barang ketika datang. Pastikan barang yang datang
item, jenis, dan jumlahnya itu sesuai dengan faktur yang diberikan oleh sales. Ketika misal contoh ada paracetamol sirup ada 6 botol merek Gracia, kita cek barang yang datangnya sama atau enggak. Paracetamol sirup merek Gracia sebanyak 6 botol. Semuanya cek yang ada di faktur maupun yang dikirimkan. Ketika terjadi perbedaan data, maka tinggal di retur atau komplainkan ke salesnya. Nanti juga mereka biasanya bertanggung jawab untuk meretur barang mengganti dengan yang sesuai faktur, atau di faktur nanti dikurangi tagihannya. Nah, kemudian ketika barang sudah datang, kita klasifikasikan, kita simpan obat atau barang komoditi itu berdasarkan metode-metode penyimpanan. Secara garis besar metode penyimpanan itu ada beberapa poin, tapi intinya ada yang berdasarkan abjad untuk memudahkan dari huruf A, B, C, D, E sampai Z. Kemudian ada yang berdasarkan first in first out, artinya barang yang pertama masuk itu yang harus pertama dikeluarkan. Ada yang juga yang berdasarkan first expire first out, barang yang pertama expire kadaluarsa itu juga yang harus dikeluarkan. Kemudian ada yang berdasarkan tempat penyimpanan, misal untuk sediaan supositoria atau barang-barang tertentu yang harus disimpan di lemari es, maka kita simpan di lemari es. Atau yang sediaannya sirup botol disimpan di bagian sirup atau botol, jangan sampai kita menyimpan sirup sampingnya tablet, sampingnya sirup, tablet, itu tidak, untuk estetika juga tidak bagus. Kemudian ada juga yang berdasarkan kelas terapi, misalnya untuk sediaan obat-obat ISPA, penyakit ISPA, batuk pilek tadi satu tempatkan. Kemudian untuk kategori lain misalnya antibiotik juga di satu tempatkan, untuk memudahkan, intinya untuk memudahkan kita dan sekaligus untuk membuat menarik pandangan dari konsumen. Terkadang ada konsumen yang awalnya dia tidak tertarik beli suatu produk obat, tapi karena penyimpanan kita pas, bagus, akhirnya terlirik, akhirnya mereka pun jadi beli produk lain yang awalnya mereka tidak agendakan. Kalau di kuliahan dulu ada istilahnya ilmu merchandising, ya. Ilmu merchandising itu suatu metode penyimpanan sedemikian rupa sehingga bagus, terlihat tertata rapi, yang akhirnya akan menarik pelanggan konsumen untuk membeli produk kita. Kemudian pertanyaannya, metode penyimpanan mana yang paling bagus? Maka jawabannya adalah metode penyimpanan yang menggabungkan semuanya. Contoh, ketika kita penyimpanan obat berdasarkan kelas terapi, maka di bagian tersebut, di bagian penyimpanan kelas terapi pun kita susun berdasarkan abjad A, B, C, D sampai Z. Kemudian kalau memungkinkan, kita pun langsung kombinasi dengan metode first in first out, first expire first out. Barang yang pertama masuk itu yang keluar, atau yang paling pertama kadaluarsa itu yang akan dikeluarkan pertama. Jadi metode mana yang paling bagus adalah metode yang menggabungkan semuanya. Kemudian kita lanjut ke tugas pokok apoteker sebagai penanggung jawab di apotek. Yang ketiga adalah distribusi. Setelah kita memesan barang, kemudian barang datang, kita simpan tata dengan baik, tentunya dengan bantuan tenaga teknis kefarmasian atau dulu istilahnya asisten apoteker. Kita selanjutnya ada berusaha mendistribusikan atau mengeluarkan barang yang ada di apotek kita. Jangan sampai barang yang sudah kita pesan, kita simpan, malah menumpuk tidak keluar. Akhirnya nanti kita rugi, apoteker tidak jalan, ya akhirnya tutup. Ya bagaimana kita berusaha untuk bisa mendistribusikan atau mengeluarkan, lah intinya menyalurkan barang yang ada di apotek kita ke masyarakat konsumen. Jadi ya setiap pegawai apotek harus memiliki skill, kemampuan dalam hal berkomunikasi terutama. Jadi nanti ketika penyaluran ini distribusi pasti ada kaitannya dengan kegiatan pelayanan yang tadi Pak Iqbal sampaikan ya. Jadi berusaha kita keluarkan, kalau ada resep obat-obat tertentu, resep dari dokter ya kita keluarkan. Kemudian
Kalau misalnya ada suatu konsumen pasien datang ke apotek mengeluhkan penyakitnya, kita berusaha mencoba memahami apa yang dikeluhkan, kemudian kita berikan obat-obat non obat keras, non narkotik psikotropi juga, intinya untuk obat-obat yang bisa diberikan secara bebas terbatas tanpa resep, kita berikan salurkan. Intinya bagaimana sedemikian rupa kita bisa mengeluarkan obat-obat yang ada di apotek kita atau komoditi, baik obat maupun alkes maupun yang lainnya, kosmetik terkadang ada juga di apotek kita, kita keluarkan seoptimal mungkin. Kemudian yang terakhir, yang pelayanan. Di sini ada swamedikasi, tadi kaitan dengan pelayanan juga. Ketika seorang bisa memberikan attitude, sikap yang baik kepada konsumen dengan mimik muka yang murah senyum, penyampaian yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, insya Allah penyaluran atau penyaluran obat, distribusi dari apotek, dari sarana ke konsumen akan berjalan dengan baik dan cepat ya. Kemudian kita pun setiap SDM juga harus memiliki kualitas dalam hal membaca resep. Terkadang resep itu ada yang tulisannya tidak bagus ya dokter, sehingga kita tidak mengerti apa yang dituliskan. Bagaimana solusinya, kita jalin koordinasi baik dengan dokter penulis maupun dengan sejawat apoteker. Apalagi sekarang dimudahkan dengan adanya medsos ya, terutama WhatsApp, kita bisa share di grup sejawat profesi kita, saling membantu satu sama lain dalam hal membaca resep-resep yang terkesan tidak terbaca dengan baik. Kemudian ketika sudah resep datang, kita siapkan obatnya. Kemudian sebelumnya kita juga kalkulasikan dulu ya harganya kira-kira berapa. Kemudian kita sodorkan kepada pasien, harganya sekian. Kita berikan kesempatan atau kebebasan pada pasien untuk mengambil keputusan apakah mau ditebus semuanya, setengahnya atau sebagian gitu ya. Karena terkadang ada pasien yang dari segi ekonomi kan kurang mampu, sedangkan terkadang ada resep obat yang diresepkan dokter harganya mahal. Jadi ketika resep terima, kita analisis mulai dari dokter penulis, nama pasien, umurnya, berat badan, kalau bisa nanti dikorelasikan dengan obat yang ada di resep itu apakah rasional atau tidak. Jangan sampai nanti pasiennya anak kecil umur 3 tahun atau 2 tahun tetapi di resep dituliskannya misal paracetamol tablet, bukan yang digerus gitu ya. Jadi kita harus teliti juga di dalam membaca resep. Ketika sudah terbaca dengan baik dan benar, kita sodorkan perkiraan harga obat yang ada di resep tersebut. Kalau pasien deal baru kita layani pembuatannya dan nanti diserahkan. Itu. Kemudian jangan sampai ketika pemberian obat, baik obat resep ataupun non resep, jangan lupa untuk memberikan informasi obat sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya kepada pasien. Jangan sampai pasien ketika pulang ke rumah mereka tidak paham bagaimana mengkonsumsi obat yang diberikan oleh kita selaku tenaga farmasis di apotek tersebut. Kemudian yang terakhir ada konseling. Ini tugas seorang apoteker ya, intinya yang diharapkan dengan konseling ini bisa merubah perilaku, cara hidup, cara konsumsi obat yang baik si pasien. Jadi ketika kita konseling, maka cara hidupnya dalam pengelolaan obat di rumah maupun kebiasaan hidupnya yang menunjang kesehatannya itu akan berubah dengan mengikuti apa yang kita sarankan. Jadi intinya konseling itu kurang lebih samalah dengan informasi obat, cuman kalau informasi obat lebih ke searah pemberian informasi, tapi kalau konseling itu ada timbal balik yang akhirnya nanti ketika timbal balik ngobrol sedemikian rupa, akhirnya ada perubahan perilaku dari si pasien tersebut dan dia mau mengikuti apa yang kita sarankan, terutama untuk kebaikan kesehatan pasien ke depannya. Oke, itu mungkin adik-adikku, siswa dan siswi SMK Farmasi Purwakarta terkait bagaimana pengelolaan apotek atau bagaimana seorang apoteker, penanggung jawab apotek itu bekerja di apotek. Intinya seperti itu. Tadi Pak Iqbal
menjelaskan terkait dengan tupoksi atau ya tugas pokok dan fungsi apoteker di apotek, belum berbicara terkait dengan bagaimana cara mendirikan apotek misalnya ya. Terkadang ada banyak sejawat kita apoteker yang memiliki keterbatasan modal. Bagaimana sih cara untuk memudahkan gitu ya, itu mungkin dalam bahasa lain, karena emang yang diinformasikan dari Bu Lina sebatas pengelolaan apotek atau bagaimana kerjanya apoteker, penanggung jawab apotek atau apoteker pengelola apotek, bagaimana sih bekerjanya di apotek. Itu mungkin yang bisa disampaikan sama Pak Iqbal. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah nanti kita saling koreksi, saling diskusi aja satu sama lain. Tapi ini berdasarkan pengalaman Pak Iqbal selama mungkin dari 2009 sekarang 2020, ya kurang lebih 11 tahun ya mengelola apotek. Ya banyak lika-liku hambatan dan tantangan, tapi alhamdulillah semuanya bisa diatasi dengan baik. Itu mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berkali ini nama saya Zulfana Al-Manusi dari 11 Masuk Komunitas. Pertama-tama saya akan menjelaskan siapa itu Pak Iqbal Apotek. Pak Iqbal merupakan lulusan mahasiswa Universitas Pajajaran yang bergelar apotekar. Pada saat lulus, Pak Iqbal langsung menjadi ASN atau aparatur sipil negara dan juga menjadi penanggung jawab di Apotek Nabila sejak tahun 2009 sampai sekarang. Setelah menjadi penanggung jawab, Pak Iqbal merupakan ketua apoteker Kabupaten Purwakarta. Pak Iqbal mempunyai dua apotek yang bernama Apotek Pengalaman di Pleret dan Apotek Sukatani. Baik, kemudian di sini saya akan menceritakan kembali bagaimana sih pengalaman Pak Iqbal apotek dalam memanage atau mengelola apoteknya. Tugas Pak Iqbal sebagai apoteker pengelola apotek atau apoteker penanggung jawab di Apotek Nabila 2 meliputi 4 kegiatan utama, yaitu yang pertama perencanaan. Semua sarana maupun SDM yang terlibat di dalam apotek harus bersifat atau berstatus legal secara hukum, memiliki surat izin apotek, kemudian memiliki izin praktek apoteker ataupun surat izin kerja tenaga teknik kefarmasian. Setelah perizinan selesai, baru merancang kebutuhan seperti di mana tempatnya. Apabila sudah dapat data tersebut, lalu membuat perencanaan, mulai pembuatan atau perencanaan pembelian tempat penyimpanan obat, baik berupa etalase maupun lemari-lemari obat-obatan. Lalu setelah berdiri siap masuk ke dalam perencanaan komuniti apotek seperti obat-obatan, mulai dari obat keras, obat bebas terbatas, narkotika, psikotropika, kemudian obat sedia cair, tablet, kapsul, suppositoria, dan lain sebagainya. Lalu membuat pengadaan dan harus memilih atau mana obat yang akan dibutuhkan atau dibeli, karena apabila tidak dipilih maka barang expire akan numpuk dan membuat rugi. Cara memilih obat yang akan dibeli adalah dengan cara melihat kondisi pasaran atau daerah, dan juga harus melihat barang-barang yang sering diiklankan oleh media-media terutama televisi. Lalu selain perencanaan komoditi, ada juga perencanaan aset atau barang-barang yang harus di apotek, seperti etalase, lemari, timbangan, gelas ukur, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penyimpanan. Penyimpanan meliputi pengecekan barang dari PBM. Pastikan barang yang datang sesuai dengan yang dipesan. Lalu apabila tidak sesuai dengan yang dipesan, maka boleh direturn ke sales dan kembali akan diganti. Setelah itu lalu disimpan dengan metode-metode yang sesuai dengan penyimpanan, seperti berdasarkan abjad. Kemudian ada yang berdasarkan barang pertama masuk, hari pertama yang dikeluarkan. Lalu ada juga yang berdasarkan barang yang pertama kadaluarsa, hari pertama dikeluarkan. Kemudian ada juga yang berdasarkan tempat penyimpanan, ada juga yang berdasarkan kelas terapi. Yang ketiga ada pendistribusi atau mengeluarkan dan juga menyalurkan barang yang ada di apotek. Jangan sampai barang yang apoteker pesan tidak keluar, kemudian menumpuk dan membuat rugi atau menjadi rugi. Jadi setiap pegawai apoteker atau setiap pegawai apotek harus memiliki skill kemampuan dalam hal berkomunikasi. Kemudian apabila ada suatu konsumen mengeluhkan penyakit, dan para pegawai apoteker harus berusaha mencoba memahami apa yang dikeluhkan dan lalu memberikan obat yang dibutuhkan oleh pasien. Lalu
ada juga alkes, kosmetik. Pokoknya, pegawai apotek harus mengeluarkan obat seoptimal mungkin. Yang keempat ada pelayanan. Di sini ada swamedikasi, yaitu ketika seseorang bisa memberikan attitude sikap yang baik kepada konsumen dengan mimik muka yang murah senyum, penyampaian yang jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan. Maka pendistribusian dari sarana apotek ke konsumen akan berjalan dengan baik dan cepat. Kemudian, setiap SDM memiliki kualitas dalam hal membaca resep dan harus jalin komunikasi dengan dokter atau sejawat apoteker apabila resep tidak dapat terbaca dengan baik. Para pegawai apotek harus memberikan informasi obat sedetail-detailnya. Ada juga yang kedua adalah konseling. Intinya yang diharapkan dari konseling ini bisa merubah perilaku, cara hidup, cara konsumsi obat yang baik si pasien, cara hidupnya dalam pengelolaan obat di rumah maupun kebiasaan hidupnya yang menunjang kesehatannya. Itu akan berubah mengikuti arahan dari yang disarankan oleh apoteker. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitri Nurfitriani dari kelas 11 Farmasi Komunitas. Saya akan menjelaskan siapa itu Pak Iqbal APT. Pak Iqbal adalah salah satu apoteker di Purwakarta dan Pak Iqbal juga merupakan mahasiswa Universitas Padjadjaran angkatan 2004 dan lulus 2009. Pak Iqbal diamanahi sebagai ketua IAI di Purwakarta. Pak Iqbal juga bekerja sebagai aparatur sipil negara, tempatnya di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta. Jabatan sebagai Kepala Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan. Pak Iqbal menjadi penanggung jawab di Apotek Nabila sejak tahun 2009 sampai sekarang. Pak Iqbal mempunyai 2 apotek yang bernama Enggal Damang di Pelere dan Apotek Sukatani. Saya juga akan menceritakan bagaimana Pak Iqbal dalam memanage dan mengelola apoteknya. Tugas Pak Iqbal sebagai apoteker pengelola apotek atau penanggung jawab di Apotek Nabila 2 meliputi 4 kegiatan utama, yaitu 1. Perencanaan sumber sarana maupun SDM terlibat di dalam apotek harus bersifat atau berstatus legal secara hukum. Kemudian memiliki surat izin apotek dan izin praktek ataupun surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian. Setelah perizinan selesai, lalu merancang kebutuhan seperti di mana tempatnya, harus sering berkoordinasi dengan dinas kesehatan terkait. Apabila sudah dapat data-data tersebut, lalu bikin perencanaan mulai pembuatan atau perencanaan pembelian tempat, penyimpanan obat baik berupa stase maupun lemari obat-obatan. Lalu setelah berdiri siap ke dalam perencanaan komoditi, perencanaan barang, dan seandainya apotek ini habis izinnya, harus mengurus perencanaan terkait perizinannya. 2. Penyimpanan. Bagaimana tata kelola penyimpanan yang baik dan benar itu di apotek seperti apa? Bagaimana penyimpanannya? Karena di sana ada istilah berdasarkan abjad, ada juga berdasarkan efek terapi, kemudian jenis sediaan, pertama masuk, pertama keluar, pertama expire, pertama keluar, dan sebagainya. 3. Distribusi penyaluran. Penyaluran dalam hal ini maksudnya adalah penyaluran obat di mana kalau sebagai penanggung jawab apotek, setiap pegawai apotek harus memiliki skill kemampuan dalam hal berkomunikasi. Kemudian apabila ada satu konsumen mengeluhkan penyakit dan para pegawai apotek harus berusaha mencoba memahami apa yang dikeluhkan dan lalu diberikan obat-obatnya. Lalu ada juga alkes, kosmetik, pokoknya para pegawai apotek harus mengeluarkan seoptimal mungkin. 4. Pelayanan. Di sini ada swamedikasi, yaitu ketika seseorang bisa memberikan attitude sikap yang baik kepada konsumen dengan mimik muka yang senyum, penyampaian yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, maka pendistribusian dari sarana apotek ke konsumen akan berjalan dengan baik dan cepat. Kemudian setiap SDM memiliki kualitas dalam
hal membaca resep dan harus jalin komunikasi dengan dokter atau sejawat apoteker apabila resep dokter tidak dapat terbaca dengan baik. Kemudian ketika resep datang, para pegawai apotek lalu kalkulasikan dahulu harganya kira-kira berapa, kemudian pegawai apotek menyodorkan kepada pasien dengan diberikan kesempatan atau kebebasan apakah ingin menebus semua, setengahnya, atau sebagian. Lalu apabila sudah ada jawaban dari pasien, pegawai apotek menyodorkan obat, lalu pasien membayarnya dengan harus memberikan informasi yang sedetail-detailnya. Ada juga konseling. Intinya yang diharapkan dari konseling ini bisa menambah perilaku, cara hidup, cara konsumsi obat yang baik si pasien. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gina Napsi Husnul Agnia, kelas 11 Farmasi Komunitas. Saya akan membacakan biografi Bapak Muhammad Iqbal. Pak Iqbal lahir 3 Maret 1986. Pak Iqbal seorang apoteker, dulu mengambil sarjana kefarmasian, profesi apotekernya di Unpad, angkatan 2004, lulusan 2009. Pak Iqbal sebagai apotek Purwakarta dimanahi sebagai ketua apotek IAI. Pak Iqbal juga mempunyai apotek sendiri seperti apotek Enggal Damang di Pleret dan apotek Sukatani di Kecamatan Sukatani. Lalu saya akan menceritakan pengalaman Pak Iqbal dalam memanage sebagai penanggung jawab apotek Nabila 2. Ada 4 kegiatan utama, yaitu 1. Perencanaan. Semua SDM terlibat di dalam apotek hal bersifat atau disebut legal atau secara hukum memiliki surat izin apotek, kemudian memiliki surat izin apotek ataupun surat izin kerja kefarmasian. Setelah perizinan selesai, lalu mencari kebutuhan seperti di mana tempat apotek akan didirikan. Apabila sudah ada tempatnya, lalu membuat perencanaan pembuatan tempat penyimpanan obat, baik berupa etalase, meja, dan lemari tempat penyimpanan obat. Jika sudah siap, lalu masuk dalam kebutuhan apotek seperti obat-obatan, mulai dari obat keras, obat bebas terbatas, kapsul, tablet, dan lainnya. Lalu membuat pegadaan harus memilih obat mana yang harus dibeli atau dibutuhkan, karena apabila tidak dipilih, maka barang expired akan menumpuk dan menjadi rugi. Cara memilih obat yang dibeli dilihat dari kondisi pasaran atau melihat daerah tersebut. Lalu ada perencanaan aset seperti etalase, timbangan, lemari, meja, dan lain-lain. Itu alat yang harus ada di apotek. Kedua, penyimpanan. Meliputi barang, pastikan barang yang datang sesuai dengan dipesan. Lalu apabila tidak sesuai dengan yang dipesan, boleh dikembalikan lalu akan diganti. Obat tersebut harus disimpan sesuai abjad barang yang pertama masuk, dan ada juga yang berdasarkan tempat sediaan. Seorang apoteker harus memiliki style berkomunikasi, karena ketika ada konsumen harus memahami apa yang dikeluhi oleh konsumen. Yang keempat, pelayanan. Harus bersikap baik kepada konsumen, seperti mudah tersenyum, menyampaikan yang jelas. Para apotek harus memberikan informasi sedetail-detailnya supaya konsumen paham. Segitu saja, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.